Ternyata cuy, ketika terus jalan itu memang nggak kelihatan apapun. Dan ketika jalan tuh, gua tuh kayak bilang, no, bentar lagi juga lu ngelewatin sesuatu yang aneh. Gua tuh kayak bilang, aneh apaan sih? Mereka tuh jalan dan di jalur itu, jalurnya kan memang kecil cuy, maksudnya satu jalur lah gitu kan. Di sebelah kiri itu ada satu sosok yang berdiri berkain putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nerusin cerita yang kemarin nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian jangan lupa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini juga deh. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya kita ritual kayak biasa. Kita sebat-sebat. Dan jangan lupa ngopi cuy. Enak banget. Dan kita bakal nerusin cerita yang kemarin. Jadi kemarin itu udah sampai di mana udah lewatin pos 3 yang dimana Uwa sama Mamang ini nyasar cuy. Bukan nyasar sih, lebih tepatnya muter-muter di jalur yang sama atau di trek yang sama lagi di sebuah percabangan gitu kan. Dan ketika Uwa ini udah sadar bahwa mereka disasarin atau bisa dibilang diputer-puterin itu, akhirnya Uwa tuh kayak mutusin, bentar dah diem dulu gitu kan. Akhirnya apaan sih diem dulu? Lo kagak ngerasa aneh? Aneh apaan? Gua tuh ngejelasin kalau kita tuh udah ngelewatin jalur ini tuh hampir 3 kali sama yang ini. Kalau kita lanjutin, dia bilang, masa sih? Lu cek aja coba tanda lu. Dicek lah sama si Mamang ini. Lah iya nih tanda. Dan di situ pun ada bacokan yang sama. Itu jadi kayak 2 bacokan gitu cuy. Jadi kan ketika bikin tanda itu nggak ngeh dalam arti wah gue bikin cek, enggak cuy. Jadi kayak ada pohon langsung diambil lewat tuh kayak cerk dicolek gitu aja gitu kan. Dan pas dicek bener ternyata itu tandanya masih ada dan itu baru banget gitu kan. Bener dah, kita ngopi dulu di sini, kita nyebat dulu gitu kan, duduk dulu. Ya udah dah, kita sekalian nunggu juga yang di belakang kan. Sampai akhirnya ketika mereka lagi istirahat di percabangan itu tuh, gua tuh kayak ngeliat kiri kanan bilang, tengok dan sekali fokus ke jalur kiri, jalur yang udah pernah dilewatin dan jalur yang belum dilewatin gitu. Jalur yang udah dilewatin ini memang tidak ada sesuatu hal yang aneh, tapi giliran jalur yang sebelahnya kok ngerasa kayak ada yang ngeliatin gitu kan. Walaupun nggak terlalu kelihatan jelas. Dan singkat ceritanya kabut ini perlahan kayak turun setipis-tipis. Yang tadinya kayak merasa ada yang ngeliatin, jadi gara-gara kabut ini soalnya kayak nggak kelihatan tuh gitu kan. Dan singkatnya entah itu dari kabut atau hujan gitu kan, jadi kayak turunlah air. Wah hujan nih. Gua tuh bilang nggak apa-apa, hujan udah biasa lah, kita keluar masuk hutan hujan gitu kan. Terus gimana nih, masa ya kita di sini kelamaan di sini, diem aja dingin, dia bilang gitu kan. Mamang udah bentar dulu, tunggu ngeres dulu nih, ngabisin bako dulu, dia bilang, kata gua tuh kan. Ya udah iya gua nurut bedah, dia bilang sama yang tuan mah. Nah ya gitu kata gua tuh. Dan ketika mereka selesai ngabisin rokok 1 batang tuh, gua tuh bangun dan bilang yuk lanjutin lagi jalan, dia bilang. Ya udah yuk. Gua tuh kayak coba gua pinjam golok lu bentaran. Dia kasihin tuh kan golok, ditancepin tuh cuy goloknya. Tek, entah apa yang dibaca tuh pada saat itu sama gua itu. Jadi kayak gerendengan sendiri, yang kurang lebihnya mungkin kayak lu nggak usah
bikin gue nyasar, nggak usah bikin gue muter-muter, kasih gue jalan, toh gue kesini niatnya kagak aneh-aneh. Kalau memang gue tuh jadi kayak punya pikiran, apa gara-gara perkara si kayu satu tadi diambil dia kesel kali gitu kan, demi sini pada kesel gitu kan. Yang pada intinya kalau memang lu nggak seneng gara-gara ini kayu gue tebang satu, gue minta maaf, ya udah nanti gue balikin lagi ke tempatnya, dia bilang gitu kan. Dan dari situ pun ditancepin terus dicabut lagi. Dan seketika jalur yang tadinya bercabang itu tuh yang tadi yang harusnya mereka ngambil kiri kan, yang dilewatin itu jalur itu tuh awalnya itu kan memang kelihatan jalur, tapi kok makin kesini kok di jarak pandang itu kayak makin kerucut tuh, makin jalurnya kayak tutup semak, terus ketutup gitu kan. Dan itu pun kayak ngomong tuh, jalurnya ngapa nutup sendiri itu, bisa begitu hutan di sini gitu kan. Udah yuk ngambil yang belah sini aja. Akhirnya mereka lanjutin jalan tuh kan. Lanjutin jalan karena kondisinya agak sedikit berkabut. Wah, ini sadar bahwa ketika di jalur ini itu ada satu sosok yang nungguin. Jalan terus, dan ketika jalan terus itu Mamang ini kan memang congornya agak susah dikontrol ya, kayak barbar. Bawa apa nih? Bawa bangke nih. Mamang tuh bilang kayak gitu. Gak enak banget baunya. Bawa apaan sih? Apa ada bangke hewan gitu kan, ada bangke binatang. Wah, jangan-jangan ini jalur perlintasan hewan buas gitu kan. Ngeri juga nih kalau lewat perlintasan hewan buas. Apalagi kalau hewan buasnya kayak macan kumbang atau macan yang lain gitu kan. Wah, mesti waspada nih. Dan Mamang tuh yang tadi awalnya cuman disarungin goloknya, kalau perlu cuman dibuka, sampai akhirnya dia pegang terus nih. Bukan, itu bukan hewan buas, dia bilang. Terus apaan? Ternyata cuy, ketika terus jalan itu memang gak kelihatan apapun kan. Dan ketika jalan tuh gua tuh kayak bilang, "No, bentar lagi juga lu ngelewatin sesuatu yang aneh." Gua tuh kayak bilang, aneh apaan sih? Mereka tuh jalan, dan di jalur itu, jalurnya kan memang kecil cuy, maksudnya satu jalur lah gitu kan. Di sebelah kiri itu ada satu sosok yang berdiri berkain putih, yang kurang lebih kita sebut aja itu tuh pocong cuy ya. Sosok pocong itu cuman diem matung, dan kayak seolah ngalangin jalan sih enggak, karena nggak di tengah jalan gitu kan, kayak diem aja. Ya siapapun kalau orang yang penakut lewat situ ya udah pasti pada ngibrit gitu kan. No. Dan Mama tuh kayaknya mana sih, dan pas dilihat, lah ada di sebelah gitu kan. Mama agak nunduk. Ngapa ada kayak beginian sih, kata Mama gitu kan. Lah takut banget sih, kata gua. Udah yuk lewat aja. Dan ketika lewat ini, gua itu kayak bilang, kagak usah nakutin, kagak usah gangguin gua. Gua di sini niatnya baik. Gua nggak ada niat macem-macem sama golongan kalian gitu kan. Kayak udahlah kita masing-masing aja, lu nggak usah ganggu gua, dan gua pun nggak akan ganggu kalian gitu. Mereka terus jalan, dan sampai akhirnya Mamang ini kayak, bro, wah bentar wah, dia bilang gitu kan. Apa lagi sih? Ini tiba-tiba berat banget. Dan ternyata si satu pocong itu tuh nemplok, atau bukan nemplok sih, lebih tepatnya kan dipikul. Otomatis kan depan belakang dong gitu kan, dipikul. Ternyata satu pocong itu kayak ngikut di atas satu pikulannya, yang otomatis jomplang ke belakang gitu kan. Dan Mamang tuh kayak ngejeledak begitu. Dan pas gua ngecek dan ngeliat ke belakang, astagfirullahaladzim. Dan Mamang pun kayak tahu kan di belakang. La ilaha illallah. Di situ pun Mamang langsung murka dan kesel. Lu ya didiemin, ngelunjak lu gitu. Dan Mamang tuh kayak baca suatu surat, yaitu ayat kursi. Dan tiba-tiba sosok pocong itu tuh langsung kayak lemas dan kayak jatuh bruk dan ngeglinding terus. Dan dari situ pun gua tuh kayak bilang, yuk jalan lagi, udah biarin gua usah ditanggepin. Udah pagi ini kan, jalan lagi tuh mereka. Jalan lagi sampai akhirnya cuy, di suatu kabut yang tipis dan hujan gemercik rincik-rincik nih, baru sadar bahwa di depan itu ada satu rombongan. Kok ada satu rombongan? Siapa gitu kan? Siapa ya? Nah, takutnya gua sama Mamang tuh yang di depan itu bukan rombongan manusia, dan mereka juga nggak terlalu ngeh bahwa di depan itu masih samar-samar karena kehalangan dengan kabut gitu kan. Siapa ya? Udah banyakin doa aja, kata gua tuh kan. Lagian juga kalau memang demit juga udah biarin baik lah, kita mah jalan-jalan aja. Dan di situ pun ada keanehan menurut Mamang sama Uwa.
kenapa rombongan belakang itu belum nyusul juga gitu. Seberapa lama sih mereka itu? Ya memang selalu jedanya tuh kayak paling lama tuh mungkin bisa setengah jam gitu kan, tapi kok bisa lama banget padahal mereka ritmenya tuh udah pelan, udah nggak yang buru-buru, apalagi mereka juga udah sempat sebat dan beberapa kali ngeres juga gitu kan. Kayak ya udahlah, coba jalan terus sampai akhirnya Mamang ini bilang, kayak gue kenal tuh yang paling belakang gitu, itu kayaknya si Alip dah, dia bilang gitu kan. Ya udah coba kita kejar. Dan singkat cerita ketika dikejar ini ternyata cuy, makin lama makin dideketin, Alip ini ada satu sosok yang dimana kakinya ini dipegangin cuy. Jadi kayak Alip ini kan dia bilangnya kalau kaki dia sakit kan, ternyata ada satu sosok yang megangin kakinya, yang seolah kayak Alip ini ngegusur atau nyeret satu makhluk yang ada di kakinya gitu kan. Astagfirullahaladzim, pantesan nih bocah kesakitan, tiba-tiba nih nongol nih makhluk ini sih. Sekalipun sakit kalau dia ditemplokin kayak begini nih makin berat gitu kan. Dan ketika terus jalan, Alip ini pun seolah kalau dia tuh nggak ngerasa bahwa di belakang ini ada orang gitu. Jadi kayak jalan tuh kayak pincang atau kayak tertatih-tatih gitu, terus diseret, terus diselek. Bahkan itu sampai dipanggil sama Bang Lip, tungguin bentar Lip, tungguin. Tapi kagak nengok, seolah nggak kedengeran gitu kan. Bahkan si makhluk itu tuh kayak langsung nengok, ngelot dengan tatapan yang kayak sinis dan mukanya yang nyeremin cuy. Yang dimana mukanya itu penuh dengan cairan-cairan merah, ya kalian sudah bisa bayangkan gitu kan, melotot gitu kan. Lah Wak diprototin ya, apalagi sama Mamang gitu ya. Walaupun Mamang pada saat itu masih ada punya rasa takut atau minder-minder atau pemalu-pemalu gitu kan, tapi Wak mah kagak ada alasan buat takut gitu. Jalan terus agak mempercepat sedikit dan sampai akhirnya itu demit diinjek cuy. Dan ketika diinjek itu kan otomatis nggak bisa ngapa-ngapain atau diem doang kan. Dan bahkan si kakinya si Alip ini pun nggak bisa diseret cuy, atau bisa dibilang kayak makin berat gitu kan, diginin tuh apaan sih. Dan ketika ngeliat ke belakang, Alip ini bener-bener kaget, bahkan kayak kena jump scare, kayak ketakutan, astagfirullahaladzim, dan bahkan sampai teriak gitu kan, karena saking kagetnya cuy. Kok bisa-bisanya yang tadi awalnya di depan, mereka itu di belakang gitu. Bahkan Mamang sama Wak pun kaget, kok bisa-bisanya mereka jadi ada di depan gitu, saling berprasangka dan kaget gitu. Kok bisa sih? Wah, dari situ gua pun kayak nggak terlalu banyak bicara, dan enggak kok tadi kita buang air dan sebagainya gitu, kayak alasan berbagai macam. Dan di situ pun akhirnya udah lu berhenti dulu dah, kayaknya kaki lu makin kesini makin sakit. Akhirnya dipijitin tuh sama Wak, bentar-bentar 5 menit dia bilang, dipijitin. Dan setelah dipijitin, coba lu bangun. Dan itu agak mendingan cuy, walaupun memang sebenarnya kakinya sakit ya, sakit benar gitu kan. Wah udah mendingan. Akhirnya lanjut lagi jalan. Dan di situ pun akhirnya dibagi 2 kelompok nih. Dibagi 2 kelompok tuh dalam arti Wak ini itu di bagian belakang, sedangkan Mamang udah lu duluan aja deh nyusul yang depan gitu kan. Karena kondisi Alip ini lumayan ketinggalan cukup jauh cuy, sampai akhirnya karena memang tendanya pun yang bawa itu Mamang kan, jadi udah lu depan aja. Singkat cerita akhirnya Mamang ini jalannya tuh agak mempercepat gitu kan, jalan terus sampai akhirnya bisa kebalap. Bahkan rombongan yang lain pun sampai kaget, kok lu bisa-bisanya ada di belakang gitu kan Mang. Yang Mamang tuh bilang, enggak tadi gua kebelet BAB dulu di belakang gitu, gue tahu sih tadi lu pada lewat, cuman kalau gua teriak takutnya lu pada panik, ntar malah mikir aneh-aneh. Udah kita diem-diem aja, lagi juga udah kelihatan kok tadi di belakang, kita nyantai-nyantai aja. Oh gitu. Nah tadinya tuh Mamang kayak mau bilang, kalian mau jalan percabangan gak, cuman tahu bahwa jalan percabangan itu adalah jalan percabangan yang memang tidak normal kan. Jadi kayak nggak jadi deh, udah lanjut lagi jalan. Dan ketika udah ngebalap yang depan pun si Ari ini kayak bilang, kok lu bisa-bisa di belakang? Udah tenang aja sih, udah gue jalan duluan ya, ini udah mau sampai area camp kan. Dia bilang iya udah mau sampai area camp, udah jalan aja, nanti kalau emang udah ini langsung bentangin aja, langsung bikin tenda. Singkat cerita Mamang langsung buru-buru nih jalan, udah kayak apa ya, udah kayak ya orang kebelet boker lah cuy. Itu jalan cepat dan kondisinya pun udah hampir mau maghrib, udah mendekati maghrib gitu kan, karena bentar lagi maghrib otomatis harus sholat kan. Kalau waktu yang lain itu waktunya banyak, sedangkan maghrib ini waktunya terbatas. Dan
mereka ini atau Mamang ini ngejalanin sholat tuh ya sholat cuy, waktunya sholat ya sholat, mau zuhur mau asar itu ya sebenarnya sholat, cuman nggak gue ceritain aja gitu kan. Singkat cerita, mereka sampai Mamang ini sampai di area camp, dan ketika sampai di area camp karena memang sebelumnya udah diajarin gitu kan, dan langsung sat bikin tenda, dan nggak butuh waktu lama tenda pun udah kebentuk. Yang dimana 2 tenda itu diperuntukkan untuk tamu. Tendanya itu ya lumayan worth it, bukan lumayan tapi worth it banget lah, dan enak dan nyaman. Nah sedangkan untuk tenda panitia itu tuh tenda yang memang cuman kayak tenda-tenda tenda-tenda pengungsian cuy. Jadi cuman berbentuk seperti ini, jadi kiri kanannya itu ya bolong. Sebetulnya satu sisi itu diakalin, udah dimodif lah si tenda itu, diakalin gitu kan, jadi kayak nutup, tapi ya tetap satu ininya tuh kebuka, yang dimana kalau ada angin atau badai, apalagi anginnya pas dari lubang arah depan lubang tenda ini, itu sih udah kelar banget cuy. Sampai akhirnya ketika udah itu Mamang ini langsung gercep lah, dia tuh kayak langsung bikin masak air. Dan ketika nungguin ini kan kayak mana ya, kok belum nyampe nih orang, padahal tadi perasaan masih dekat dah, mana udah malam lagi. Udahlah gue tungguin aja, aku sekalian bikin kopi kali, enak gitu kan. Singkat cerita nih cuy, lagi asik-asik nyalain kompor ya, nih aki-aki tiba-tiba kayak kecapean mungkin ya, pules nih kayak ngeleyap sedikit. Padahal perasaan Mamang itu tidurnya tuh cuman bentaran, dan ketika bangun dia tuh tersadar bahwa ada sebuah suara, yang dimana suara itu adalah kayak panci kecil yang masak airnya cuman dikit doang, kayak segelas 2 gelas doang, dan itu sampai kering kerontang, bahkan si apinya itu sampai mati cuy. Dari situ kayak panik kan, astagfirullahaladzim, gue ilaha illallah, bisa-bisanya gue tidur ya, aduh udah gue masak lagi. Dan ketika itu kan ngebul tuh, dan si pancinya gue hitam gosong gitu kan, kayak aduh ini gimana ya. Nah udahlah biarin aja, gue diem aja. Kalau ditanya mungkin dari tadi kali kegosongan gitu, bodo amat dah, masalah alat-alat mah. Udah gue bikin air lagi, masak air lagi. Dan ternyata ketika itu tuh belum ada satu orang pun yang sampai, dan itu pun udah kondisinya udah malam, udah lumayan cukup malam gitu kan. Dan di situ pun kayak kemana ya, wah ini udah maghrib kali, gue lupa sholat maghrib. Udah gue sholat maghrib dulu. Akhirnya langsung lah sholat maghrib, dan setelah selesai sholat maghrib agak sedikit khawatir dengan beberapa orang yang di bawah. Tapi Mamang pun punya prinsip atau punya pikiran yang kasihan nih kalau mereka sampai terus ada belum ada makanan yang jadi gitu kan. Jadi kayak aku masak nasi dulu kali yang liwet, nanti kalau udah ngeliwet barulah gitu kan udah bisa turun. Akhirnya kayak langsung buru prepare nasi, mungkin sekitaran setengah jam. Akhirnya kayak udah masak nasi ini udah jadi, lauknya mah gampang gitu kan. Ya udahlah gue susulin, dan di situ pun memang ada senter kan, disusulin doang sama Mamang. Baru berapa langkah ternyata memang udah ada kelihatan cahaya lampu senter dari timnya gitu kan. Dan singkatnya ternyata betul itu timnya. Ya memang selisihnya tuh nggak yang berbarengan ini gitu, kayak 2 orang terus tiba-tiba ada 3 orang gitu. Sampai akhirnya nungguin Uwa sama si Alip ini belum sampai-sampai, jeda dari rombongan yang terakhir itu belum sampai-sampai gitu kan. Dan dari situ pun nanyalah ke si Ari ini, salah satu panitia juga, Ri, si Alip sama Uwa kemana? Wah kayaknya dia paling belakang deh. Waduh gimana ya, Ari juga agak sedikit bingung gitu kan. Ya semoga ya bentar lagi sampai kali, coba tungguin 5-10 menit gitu. Ya udah deh tungguin gitu kan. Ditungguin sampai 5-10 menit itu ternyata masih belum datang kan. Nah ketika belum datang ini Mamang ini bilang, gue bakal nyusulin ke belakang deh, tapi lu harus handle dan tanggung jawab masalah masakan di sini ya. Tuh nasi sih udah gue masakin, yang lain-lainnya udah gue masakin. Ya udah kalau kayak gitu lu susulin, tapi lu yakin berani Bang? Dia bilang udah gampang, masalah turun ke bawah mau gue berani aja, dia bilang. Akhirnya disusulin tuh sama Mamang ke bawah, disusulin. Dan baru pertengahan antara mau nyusulin tuh tiba-tiba ada sekelebatan putih-putih yang selalu ngelewat gitu kan. Set Mamang udah tahu sosoknya itu siapa gitu, kayak apaan sih nggak jelas banget lewat-lewat gitu kan. Udah dalam hati Mamang tuh kayak, lu nggak usah nakutin gue nggak bakalan tahu juga. Terus saya tuh cuek dengan si sosok yang lewat-lewat lalu lalang ini,
kayak memang nggak ada harga dirinya. Terus jalan dan sampai akhirnya kelihatan sebuah senter-senter nih, gemerlap lampu, dan ternyata itu adalah Uwa sama si Alif. Dan Uwa ini kayak bilang, alhamdulillah, untung lu buru-buru turun atau nyusulin kita gitu kan. Kenapa sih? Udah nanti aja, dia bilang. Udah nih, lu mau gendong apa lu mau bawa barang? Tapi kata gua tuh, lu gendong aja dah, gua bawa barang aja, gua udah capek banget, dia bilang gitu kan. Ya udah kalau kayak gitu. Dan Mamang itu nggak banyak tanya cuy, dan tahu kondisinya yang dimana Alif ini kondisinya kakinya tuh udah sakit banget gitu kan. Sampai akhirnya udah Alif, yuk naik gitu kan. Walaupun Alif agak sedikit keberatan karena takutnya ya, lu yakin mau gendong gua? Udah lu naik aja, nanti kalau nggak kuat gua jatoin, dia bilang gitu kan, gua gulingin sama gua. Lah tega banget sih. Ya udah makanya buru, jangan banyak ngomong, naik. Digendong tuh si Alif itu kan, gitu kan. Dan pas udah, gila, badan kecil kok berat banget, kebanyakan dosa lu, kata Mamang itu kan. Ayolah Mang, cuma 50-60 kilo doang. Ini lebih dari 50-60 kilo ya, dia bilang gitu kan. Mana ada sih, mana ada, lu lihat aja langkah gua, buat selangkah 2 langkah ya itu berat banget gitu kan. Dan itu tuh Mamang bener-bener jalannya tuh lama cuy. Enggak, maksudnya ngegendong orang itu memang berat banget. Tapi kan bukan dalam arti, ya tahu lah Mamang ini kapasitas dia untuk bawa berat itu berapa kilo. Ini tuh benar-benar berat. Dan disitu pun kayak nengok ke wah, ini ada yang beres. Maksudnya ini nggak bener ya, atau nggak beres gitu kan. Masa sih berat banget gitu kan. Coba tukeran, lu udah kecapean kali turun naik gitu kan. Tukeran nih, set, tukeran kan. Dan digendong sama gua, rak, itu pun berat lagi cuy. Wah iya nih, belum ngelangkah sih gua tuh, belum kayak wah iya, langsung kayak udah lu turun lu, dia bilang gitu kan. Kenapa sih? Ya udah makanya gue jalan aja. Udah lu duduk. Kita nyebat dulu kata gua tuh. Akhirnya nyebat lah gitu kan, nyebat mereka. Dan ketika selesai nyebat tuh mereka udah ngerasa kedinginan juga cuy. Ya malam-malam di Gunung Lawu, siapa yang kagak kedinginan, apalagi udah kegerimisan dan kehujanan gitu kan, baju basah semua. Gua tuh kayak ngambil air, terus ngambil air tuh kayak, nih lu minum. Dan tiba-tiba diseblokin tuh air mungkin kurang lebih 1 gelas, di banyurit disiram gitu ke kepalanya. Dan disitu pun kayak Alif kaget, set, apaan sih lu, tiba-tiba gue disiramin air, udah baju gue udah lumayan kering, ini udah enak-enak, tiba-tiba ketotolan air. Udah nurut aja sama orang tua, yuk gendong lagi. Udah gendong lagi Mang, dia bilang gitu kan. Gendong lagi, dan ternyata beratnya itu beda cuy, bener-bener beda. Dan dari situ pun ketika baru 1 langkah, itu ada suara yang kurang lebih suara cekikikan ketawa. Yang nggak lain, ketawa itu dari Mbak Kun. Wah ini langsung melotot ke sumber suara itu kan. Dan seketika ketika nengok itu langsung kayak kicep atau diem. Dalam hati Mamang, kelar hidup lu dipelototin sama nih aki-aki gitu kan. Lagian sok-sokan gangguin. Dalam hati Mamang, atau ya dalam hati Mamang itu tuh kayak, udah nggak bener ya kalau aki-aki ketemu demit, apalagi dijalin sama demit gitu kan. Udah jangan sampai macem-macem dah lu, demit sini, udah lu diem-diem baik, jangan ganggu gitu kan. Toh kita juga gak ngapa-ngapain di sini. Dan di situ pun Alif merasa keheranan dengan suara tersebut yang ada tiba-tiba langsung pergi gitu aja. Yang setahu Alif tuh nggak mungkin, biasanya kayak kok kayak ditahan atau kayak tiba-tiba langsung cabut gitu kan. Udah, dan di situ pun nggak terlalu banyak penjelasan juga, dan terus jalan dan sampai akhirnya sampailah di area tenda. Dan ketika sampai di area tenda ini langsung dimasukin ke dalam tenda dan buru-buru lah suruh ganti. Semua pun akhirnya ganti baju. Dan setelah ganti baju pun alhamdulillah ketika di situ pun udah kelar nih masakan sama si Ari kan. Dan Ari pun bilang kalau Ari itu udah ngasihin makanan ke yang lain gitu. Dan alhamdulillah semua peserta pun itu nggak ada yang kenapa-napa, atau bisa dibilang udah nggak ada gangguan lah sama mereka tuh. Cuman gangguan ke si panitia ini doang gitu kan. Singkat cerita, di situ pun yang ngecamp tuh cuman kelompok mereka doang, karena memang tenda mereka itu bisa dibilang naik di hari weekend. Dan memang pada saat itu pun ya sedikit cuy peminatnya. Tahun 2000-an, tahun 90-an tuh naik gunung itu benar-benar peminatnya sedikit, apalagi kalau naiknya di hari-hari weekday gitu kan. Kalau weekend mungkin masih bisa ketemu, tapi kalau hari weekday itu jarang banget cuy.
Pokoknya jarang banget ada tenda lain. Sekalipun ada pun paling cuma 1-2 tenda. Dan kebetulan pada saat itu nggak ada tenda lain, cuma tenda mereka doang gitu kan. Singkat cerita nih, yang lain tuh udah pada tidur. Di situ pun cuma ada panitia doang di tenda itu gitu kan. Dan Ali pun sempat kepo, sebenarnya kenapa sih mau gue gitu kan, kok tiba-tiba kaki gue sakit, tiba-tiba kaki gue berat dan sebagainya. Waktu bilang, lah kagak tahu, lu diikutin, lu ada yang nemplokin, lu ngelakuin apa di gunung ini gitu kan. Ya elah, ngelakuin apa sih, ya lu tahu sendiri. Gua ngapain gitu kan, nggak ngapa-ngapain juga. Ya mana gua tahu, kata Mamang tuh, gua juga kayak nimbalinya kayak gitu kan. Kan gua kondisinya paling depan, gua gak tahu lu di belakang gua. Ya iya sih, tapi gua nggak ngapa-ngapain kok, gua nggak pernah macem-macem. Gua tuh bilang, ya udah mungkin demen kali sama lu, pengen dilamar kali lu gitu. Ah, lu jangan ngadi-ngadi aja, gue jadi merinding nih, pengen kencing. Ya elah, laki bukan, takut sama demen gitu kan. Kayaknya sholat rajinin, dia bilang gitu. Singkat cerita akhirnya mereka ngomong panjang lebar, dan Ali pun ngejelasin lah bahwa tindakan si Mamang ini ketika di posisi itu tuh nggak bagus, dalam arti nggak boleh, itu tuh etika dalam berpendakian. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga kata Alip, cuman kita lihat-lihat sikon aja. Kalau memang timnya atau kelompok kita ini pada berani semua, ya nggak apa-apa, lu bahas demit, lu kepala buntung apa gitu, boleh-boleh aja selama mereka nggak ketakutan. Tapi kalau ketakutan nantinya takutnya tersuges dan jadi beban pikiran dan kemana-mana. Oh, Mamang tuh agak sedikit ngerti tentang penjelasan tersebut. Singkat cerita, lambat laun Ari pun udah kecapean, akhirnya istirahat, termasuk sama si Alip ini. Cuman sebelum Alip mau tidur itu dia kan pengen pipis, sampai akhirnya kayak, temenin Mang yuk. Ayolah, mager banget lu, tinggal kencing-kencing doang sih, ngapain lu ditemenin. Ya udah, gue jadi takut nih gara-gara lu ceritain begitu. Untung lu yang ngebayar gua, coba lu kalau bukan yang bayar gua, males gua nemenin lu. Ya udah, ayo yaudah yuk, ditemenin lah sama si Mamang ini kan, temenin dan gak jauh dari tenda gitu kan. Nah ketika nemenin pipis ini, Mamang sempat keingetan, gue bikin perapian aja kali ya, hujan udah gak ada ini. Ya udah deh Lip, gue nyari ranting-ranting ya, gue mau bikin api nih, kayaknya enak nih bikin api gitu kan. Singkat cerita Alip ini memperbolehkan, akhirnya nyari ranting, dan ada satu spot di mana Mamang ini kayak ngedengar suara dan tahu bahwa suara itu langsung disenterin truk. Dan Alip ini kan merhatiin ketika pipis itu jangan sampai Mamang ini terlalu jauh ngambil ranting gitu kan. Nyenter biasa, awalnya tuh nyenter biasa, dan sedangkan kondisi pipis gini kan. Dan pas udah selesai, udah nih gue udah selesai, ya bentar gitu kan. Tapi diperhatiin sama Alip nih, diperhatiin sampai akhirnya Mamang ini kayak set. Mamang itu kayak melotot. Ada satu sosok yang bisa dibilang kayak bungkuk banget cuy. Bungkuknya tuh bungkuk banget gini kan. Astagfirullahaladzim. Mamang tuh cuma istighfar doang, sedangkan si Alip kayak langsung keringat dingin dan ketakutan gitu kan. Mang cabut Mang. Udah gak beres nih, cabut gitu kan. Alip langsung ngibrit lari kenceng, swash gitu, ditinggalin nih Mamang. Sedangkan Mamang kayak diem aja, dipelototin dulu Mamang, diliatin terus gitu kan dalam hati Mamang. Udah lu jangan ngadu pelototan sama gua, udah mental gua udah berani banget nih, gua udah bawa backingan juga, ada gua atau ada kakak gua gitu kan. Gua nggak ada takutnya sama lu gitu kan. Gua cuma ambil ranting doang buat bikin api. Ya elah, pelit banget sih, orang udah jatuh juga diambilin terus. Dan pas udah itu pun akhirnya balik lagi kan, dan masa bodoh tuh sama tuh demit jalan. Dan pas jalan ini ketika hampir mau sampai tenda, kakinya tuh kayak berat. Astagfirullahaladzim, kenapa sih ini berat? Muncullah kebarbarannya tuh kan, dan langsung aja ranting itu dan kayak teriak, lu kalau mau gangguin sekali lagi lu, sumpah lu, gue bikin perhitungan, kata Mamang itu kan. Dan suara yang kencang banget dari Mamang ini sampai kedengeran gitu sama si kelompoknya ini, atau terutama sama si panitianya ini. Waduh, kayak bilang, ngapa sih lu teriak-teriak, ganggu orang tidur aja. Ya dari situ pun kayak, iya maaf. Entah ada tenda yang dengar atau enggak gitu kan, dari teman-temannya itu ada yang dengar atau enggak, tapi kayak ya udahlah, semoga enggak dengar. Singkat cerita, si ranting itu dibikinlah api unggun gitu, dan Ali pun pamitan untuk istirahat. Yang masih sadar itu atau yang belum tidur itu ya gua sama Mamang. Dari situ pun kayak Mamang tuh bilang, kayaknya ini
gunung kagak bener banget dah, kita digangguin banget dah. Lagian apa sih salah kita? Ya elah, cuma numpang lewat doang, cuman naik gunung doang, tiba-tiba digangguin segini parahnya kalau kita ngapa-ngapain. Gua tuh kayak bilang, kesel kali gara-gara tuh itu kayu buat alat pikul lu dipakai gitu kan. Ya elah, cuman ngambil satu doang, gue juga agak ngambil berlebihan. Lagian juga kan tadi katanya udah numpang juga. Cuman kayak begitu nih, yaudah kalau kagak seneng nanti pas turun gue balikin dah, dia bilang gitu kan. Gue panggul sama gue barang-barang gue, dia bilang gitu. Sampai akhirnya mereka ngobrol-ngobrol dan gua pun kayak punya feeling dan firasat buruk pada saat itu. Ketika ada sebuah angin yang dimana angin itu kayak hampir mau jadi badai ini cuy. Jadi kayak tahu kayak wush kenceng banget gitu kan, soal kayak mau badai, dan itu pun akan beresiko dengan tenda mereka. Dan gua pun berpikiran pada saat itu ini bukan angin yang wajar menurut gua ya. Jadi kayak emang nggak benar nih. Kayaknya emang nggak suka aja nih sama kita di sini gitu kan. Sampai akhirnya gua itu kayak ngambil sebuah garam terus dimasukin ke air cuy, ke gelas gini gitu kan, dimasukin, dikucekin pakai jari itu, dan kayak baca surat sesuatu gitu kan. Dan gak lama kayak diciprat-cipratin doang, ciprat-cipratin. Dan dari situ gua tuh kayak bilang, lu aja nih bentaran. Dan mama itu kan kayak nurut aja kan, azan lah dia. Dan ketika selesai azan pun langsung angin yang tadinya kencang itu jadi angin sepoi-sepoi, atau bisa dibilang ya angin wajar lah gitu kan, angin yang wajar. Dan dari situ pun emang penunggu sini tuh nggak pada seneng. Udah biarin aja, cuekin aja. Dan menurut sepengakuan mamang itu tuh nggak banyak sih, ada beberapa sosok yang merhatiin aja, tapi mereka tuh kayak seolah udah nggak berani terlalu dekat sama kelompoknya mereka, entah karena takut, entah karena minder, atau gimana gitu kan. Singkat cerita, akhirnya gua pun pamitan, dan mamang pun kayak udah ngantuk nih, kita tidur gitu kan. Nah ketika sebelum mau tidur itu, mamang itu kayak diem dulu sambil ngeliat ke belakang dan kayak ngomong sendiri kan, lu kalau berani gangguin gua tidur lu, gua obrak-abrik lu, sumpah. Dia bilang nggak peduli lu penunggu sini asli atau warga sini asli, gua di sini niat kagak aneh-aneh, bahkan kita pun nggak berisik banget. Pokoknya kalau lu pada gangguin, gua gangguin balik. Itu saking barbarnya cuy. Ya lu bayangin aja, demit mau digangguin gitu kan. Bukannya demit yang gangguin manusia, ini manusia gangguin demit cuy. Emang gak ada otak banget gitu kan. Singkat cerita, setelah ngobrol kayak gitu, mereka masuk dan istirahat. Alhamdulillah ketika bangun subuh itu semuanya normal, balik lagi gitu kan. Nah ketika subuh ini akhirnya diputusin lah untuk summit. Dan memang cuaca pada saat itu pun cerah juga. Akhirnya pada saat itu pun masakan udah jadi dan sebagainya gitu kan. Akhirnya mereka mutusin summit. Nah pada saat itu pun nanyalah ke mama sama Uwa, kalian berdua mau pada ikut naik apa enggak. Dan mereka pun mutusin, ya udah gue ikut dah, gue ikut, dia bilang gitu kan. Pengen tahu juga gue puncak Gunung Lawu tuh kayak gimana gitu kan. Singkat cerita mereka naik, dan alhamdulillah dikasih tahu lah bahwa nanti tuh ada yang namanya pasar setan gitu kan. Dan kondisi mereka pun, atau kondisi Uwa sama mamang ini bisa dibilang ya paling belakang, sedangkan Alip sama si Ari ini paling depan gitu kan. Jalan terus, dan ketika sampai di pasar setan ini, atau jarak hampir mau ke pasar setan ini, udah punya firasat jelek atau ya ada pertanda jelek lah. Gue ini kayak langsung ke depan, dan kayak mamang itu tahu gelagatnya nih aki-aki kalau aneh-aneh kayak begini, udah tau lah. Jadi kayak udah gak terlalu banyak ngomong dan ngeduluin semua rombongan termasuk Alif sama Ari. Kenapa, mau ngapain duluan gitu kan? Enggak kok, nggak apa-apa, terus jalan aja, terus jalan. Dan ketika sampai di pasar setan itu kayak baca surat ayat kursi, dan kayak udah ya, gua numpang lewat nih di jalur ini, dan tolong jangan ganggu. Yang tadinya di pasar setan itu kabut itu ada cuy. Jadi jalur mereka yang ketika sampai di jalurnya normal, tapi ketika di pasar setan itu kabutnya itu ada cuy. Jadi seolah kayak ada yang bakal gangguin atau gimana gitu kan. Dan dari situ tiba-tiba minggir sendiri itu kabut, dan bersih kayak jalan yang normal biasanya gitu kan. Dan dari situ pun nungguin lah di batas pasar setan dan jalurnya sebenarnya itu kan. Ditungguin, ngapain sih? Enggak, tadi gue mau nyari BAB gitu kan. Intinya alasan karena gue nggak mau ditinggalin kayak kemarin atau sebelum-sebelumnya. Akhirnya gue nge-push dulu ke depan, dan setelah itu pun akhirnya ya gue tungguin di sini. Oh gitu. Ya udah, singkat cerita jalan lah mereka, dan alhamdulillah setelah ngelewatin pasar setan itu pun normal. Dan pas udah pun itu alhamdulillah normal.
Cuman ketika turun ini ada sebuah keanehan yang dimana Wak ini pengen tahu keanehan itu apa. Ketika mau udah selesai ngelewatin pasar setan ini, dia nyuruh Mama tuh kayak, bentar dah, apaan sih, udah bentar aja, tungguin mereka duluan aja. Dan disitu pun ketika rombongan itu udah lewat, sampai akhirnya lu lihat ke belakang, Mama ini kayak ngeliat ke belakang kan, itu kok rame banget, apaan dah, perasaan tadi sepi, kok tiba-tiba rame. Lu perhatiin pakaiannya, wih ya pakaiannya aneh, beda-beda. Udah amat udah turun yuk. Dan akhirnya ketika turun itu gua tuh ngejelasin bahwa tadi tuh ada sesuatu yang aneh, kata gua tuh, makanya gua jalan duluan, takutnya kenapa-napa aja dan bermasalah ketika kita naik, dan takutnya nanti kita kejebak di situ, dan punya feeling lah kalau kita masuk ke situ tuh agak susah untuk keluarnya. Ya dari situ pun akhirnya Mamang itu ya gua juga udah tahu sih, ya walaupun gua nggak tahu apa yang terjadi gitu, kayak ya udahlah yuk kita turun lagi. Dan singkat cerita nih, mereka turun. Mereka udah sampai di area camp, mereka packing dan akhirnya turun. Nah ketika turun ini, ketika sampai di area yang dimana mereka nyari kayu ini, Mamang kan kesel gara-gara digangguin, sampai akhirnya kayak kayu itu, nih gue balikin kayunya. Dan seketika cuy udah dibalikin, Mamang ini kan memang bawaan turun itu nggak terlalu berat kan, jadi bawaannya Uwa itu Mamang yang bawa, jadi di double. Uwa itu nggak bawa apa-apa gitu kan. Singkat cerita cuman bawa tasnya si Alip doang. Nah singkat cerita, ketika kayu itu kan dilempar nih, mereka udah pada turun, ngelihat kayu itu cuy, kayak ada yang narik atau jalan sendiri. Dari situ Mamang, beneran dong, ternyata memang gak dibolehin gue buat tutup kayu. Ya udah dah, lu sambungin lagi. Dari situ kan akhirnya mereka turun. Dan ketika sampai, alhamdulillah itu nggak ada kejadian apapun lagi, sampai akhirnya mereka pulang pun dengan selamat. Cuman ada sebuah pertanyaan dari gua tuh, sebenarnya pasar setan itu kenapa dikasih pasar setan, dan dijelasin lah sama si Alip ini bahwa ABCD dan sebagainya gitu kan. Dari situ pun gue cuma manggut doang, dan walaupun Alip nanya beberapa pertanyaan tapi nggak terlalu dijawab sama Uwan dan Mamang gitu kan, kayak ya udahlah. Dan singkat ceritanya, cerita ini pun selesai cuy, karena memang di ending ini ya alhamdulillah mereka itu selamat. Dan cerita yang bisa diambil ini, oh ya bukan yang bisa diambil, jadi intinya gue tidak sesumbar atau kayak merasa saudara gue atau keluarga gue ini ngerasa jago nantangin, enggak cuy. Iya memang begitu gitu, dan ya memang nggak ada harus yang ditakutin. Bukan berarti ketika lo naik gunung itu harus sumbar, wah malah ditantangin, enggak gitu juga sih cuy. Menurut gua pribadi, lu nggak usah sumber atau apapun silahkan kok, itu nggak ada yang jadi masalah menurut gua. Tapi dalam arti kalau lu berani nanggung semua resikonya. Tapi kalau lu nggak sanggup untuk menerima resikonya ya jangan. Yang pada intinya ketika lu udah sesumbar tiba-tiba ada angin dan lu mengait-ngaitkan itu bukan gara-gara alam, ya udah lu nggak usah panik gitu, dan lu harus terima resikonya aja. Intinya ketika apa yang lu lakuin dan lu tahu resikonya, ya nggak apa-apa, lu berani nanggung resiko. Tapi kalau lu nggak berani nanggung resikonya, ya jangan sekali-sekali lu lakuin. Itu aja sih. Dan gue pun tidak bilang kalau keluarga ini gue ini sakti dan sebagainya, enggak cuy. Jadi intinya nggak jauh dari kata-kata sakti atau ya mau sok gitu kan. Dan mungkin ceritanya cukup sekian ya, selebihnya kalau ada yang salah ya gue minta maaf, ada yang berlebihan gue minta maaf. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.